Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas EPA akan mempresentasikan paper mengenai analisis empiris akun jasa gesek tunai pada Instagram. Saya Alvina Syahra Putri, absen 3, pengen menjelaskan tentang abstraknya terlebih dahulu. Jadi gesek tunai itu adalah aksi yang berpura-pura mengeluarkan uang tunai selain kita mengambil dari ATM, yakni dengan mendatangi suatu merchant atau berpura-pura membeli suatu barang padahal kita mendapatkan uang, bukan barang. Namun, banyak pelaku gesek tunai yang melakukan promosi di media sosial, yaitu melakukan promosi jasanya. Nah, penelitian ini mengumpulkan akun Instagram yang melakukan promosi jasa gesek tunai dan analisisnya melakukan pencarian keywords atau kata kunci di Instagram itu sendiri. Nah, setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa akun jasa gesek tunai ini umumnya memiliki pengikut yang cukup banyak dan followers aktifnya tidak terlalu tinggi, yaitu rata-rata 50%, dan jumlah postnya terbilang banyak, yaitu 344, namun engagement rate-nya rendah, yaitu 1,82%. Nah, keywords yang ditemukan adalah limit, dan tagar yang sering digunakan adalah gesek tunai. Nah, selanjutnya saya Haymarta Barawati, NRP 0018, akan menjelaskan pendahuluan dari paper ini. Nah, paper ini berangkat dari sebuah fenomena di mana jumlah penggunaan kartu kredit di Indonesia itu semakin meningkat. Kartu kredit yang dinilai sebagai alat yang sangat mempermudah berbagai transaksi, membuat jumlah transaksi menggunakan kartu kredit itu semakin meningkat. Dari tahun 2019 ke tahun 2018 meningkat sebanyak 130,07%. Nah, gesek tunai itu sendiri adalah aksi menarik sejumlah uang menggunakan kartu kredit yang dimilikinya dengan cara berpura-pura membeli suatu barang. Namun, alih-alih mendapatkan barang, pelaku gesek tunai akan mendapatkan uang tunai dari merchant. Nah, selain merugikan merchant, kegiatan ini juga merugikan pihak perbankan. Meningkatnya jumlah pengguna sosial media dinilai juga menjadi penyebab semakin meningkatnya kasus gesek tunai. Karena gesek tunai itu bisa dilakukan melalui promosi di media sosial. Nah, hingga saat ini masih belum ada penelitian yang melakukan pengamatan terhadap jasa gesek tunai di media sosial. Nah, untuk itu pada paper ini dilakukan pengamatan unggahan perilaku jasa gesek tunai di Instagram terkait kata dan hashtag yang digunakan serta interaksi-interaksi lainnya yang terdapat di akun sosial media tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dalam hal ini adalah melakukan studi literatur dan observasi kepada akun media sosial yang menyediakan layanan gesek tunai. Secara umum, tahapan metode penelitiannya seperti berikut. Pertama, pemilihan akun. Kedua, mengumpulkan akun. Yang ketiga, mengelola dan analisis data akun. Dan terakhir adalah mengambil kesimpulan dari analisis tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode pemilihan akun media sosial. Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan 24 akun media sosial, dan hal ini akun Instagram yang menyediakan layanan gesek tunai yang ditemukan dengan keyword gesek tunai. Ya, dan selanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi. Nah, untuk pengumpulan data informasi ini di awal kita yaitu mencari akun-akun yang ada di Instagram dengan kata kunci gesek tunai tadi. Lalu setelah itu kita memiliki beberapa kategori di dalamnya. Kategori itu yaitu yang pertama adalah berapa banyak pengikutnya, lalu yang kedua konten apa yang diunggah, lalu tagar apa yang sering digunakan, dan serta dia itu mengunggah konten-konten yang seperti apa. Dan selanjutnya untuk pengolahan data serta analisis data, untuk seluruh data dan informasi yang telah diperoleh pada aktivitas pengumpulan tadi, maka selanjutnya kita mensortir data tersebut. Jika data ada yang tidak cocok, maka data tersebut akan dieliminasi. Lalu untuk tools yang digunakan untuk menganalisa pengikut aktif itu adalah IG Audit, I/O, dan tools yang digunakan untuk menganalisa engagement rate itu adalah Analisa I/O. Dalam membuat tampilan workflow, digunakan tools Analisa I/O untuk mengambil kata-kata dan hashtag yang paling sering muncul di caption 12 post terakhir. Lalu selanjutnya kita bahas hasil dan pembahasan. Nah, dari metode itu kita
di paper ini tuh menemukan 24 akun yang menawarkan jasa gesek tunai di Instagram ditampilkan pada tabel 1. Nah, beberapa akun itu menggunakan nama kota sebagai nama akunnya seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan kota lainnya. Nah, contoh akun yang menggunakan nama kota adalah Gestun Solo, Gestun Online Jakarta, Gesek Tunai Surabaya, dan Gesek Tunai Sidoarjo. Nah, pada tabel 2 menunjukkan hanya 60% yang menampilkan fee jasa gesek tunai dan sekitar 68% mengunggah testimoni yang telah memakai jasanya. Nah, fee paling kecil adalah 0,75% dan paling besar adalah 10%. Nah, akun-akun tersebut menampilkan beberapa gambar testimoni, namun caption Instagramnya hampir selalu sama. Testimoni yang ditampilkan dalam bentuk bukti chat yang berisi bukti transfer uang seperti yang terlihat pada gambar 2. Berikut merupakan contoh unggahan testimoni dari akun gesek tunai. Lalu berdasarkan tabel 3, rata-rata jumlah pengikutnya adalah 1.380,6 dengan rata-rata pengikut aktif yaitu 50,52%, rata-rata jumlah unggahan sebanyak 344 dengan engagement rate hanya 1,82%. Ada pula yang tidak punya nilai engagement rate, yang dimana engagement rate cukup rendah karena isinya sebagian besar tentang testimoni, tidak menjelaskan bagaimana proses gesek tunainya itu berlangsung. Nah, kemungkinan besar pengguna gesek tunai langsung mengirimkan pesan menggunakan layanan WhatsApp yang dicantumkan di akun-akun tersebut. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari semua screenshot testimoni yang merupakan chat WhatsApp. Nah, sebagian besar akun gesek tunai ini menggunakan Instagram Stories sebagai alat promosi. Yang menarik adalah beberapa akun memiliki website resmi dan toko, meskipun layanan Gestun melanggar hukum. Nah, berikut merupakan tabel dari daftar akun yang dipantau. Nah, berikutnya ini ada tabel kedua, yaitu daftar bentuk postingan yang muncul, di mana salah satu contohnya di sini seperti Gestun Solo Raya. Nah, di sini fee-nya 2,3%, lalu terdapat promo, ada testimoni juga, lalu ada ajakan untuk gesek tunainya, dan beberapa konten ada berupa artikel informasi. Lalu disusul dengan data-data 23 gesek tunai lainnya. Nah, untuk tabel 3 sendiri itu data statistik media sosialnya, yaitu merupakan informasi dari jumlah pengikut Instagram tersebut, pengikut aktif, dan jumlah postnya, dan ada engagement rate-nya juga. Di sini juga dihitung rata-ratanya. Kemudian dari hasil tampilan word cloud pada gambar ketiga, gambar di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa caption penyedia jasa gesek tunai itu biasanya menggunakan kata-kata seperti kata limit, pencarian, aku laku, langsung, proses, untuk, dan juga hari. Nah, untuk aku laku sendiri ini merupakan salah satu penyedia layanan pinjaman online, sedangkan kata limit dan pencarian itu berhubungan dengan pencarian dan limit dari kartu kredit, sedangkan kata-kata seperti langsung, proses, dan hari itu merupakan janji yang dijanjikan oleh penyedia akun gesek tunai, di mana penyedia jasa itu akan melakukan pencairan pada hari yang sudah dijanjikan seperti perjanjian yang sudah dilakukan. Nah, kemudian sementara itu pada tampilan pada gambar 5 disimpulkan bahwa hashtag yang sering digunakan itu seperti gesek tunai, hashtag gestun aku laku, dan sebagainya. Nah, kemudian Kredivo itu juga menjadi sebuah hashtag yang digunakan, sedangkan Kredivo itu merupakan salah satu layanan pinjaman online. Nah, dari pengamatan ini, sebagian besar akun-akun tersebut juga menawarkan beberapa layanan pencarian pinjaman seperti aku laku, Kredivo, kartu kredit, Ainfast, home credit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa seperti OVO Pay Later, Traveloka Pay Later, Shopee Pay Later, Gojek Pay Later juga digunakan sebagai salah satu layanan yang diberikan. Kemudian hashtag yang digunakan diikuti dengan nama-nama layanan pinjaman online seperti layanan pinjaman online yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian pada umumnya akun-akun itu menggunakan hashtag yang lebih dari satu. Nah, sebagaimana dijelaskan pada gambar 6, hashtag-hashtag yang digunakan itu lebih dari 20 hashtag. Selain itu, hashtag itu juga digunakan diikuti dengan nama kota seperti Gestun Jakarta atau Gestun JKT. Padahal akun gesek tunai ini tidak hanya melayani pembelian atau pelayanan di kota-kota yang disebutkan pada hashtag, tetapi ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian hashtag yang digunakan juga mengandung kata-kata
murah, cepat, aman, dan terpercaya untuk meningkatkan keinginan orang untuk menikmati jasa gesek tunai atau sebagai bentuk promosi kepada orang-orang atau masyarakat. Baik, kemudian dari keseluruhan penelitian disimpulkan bahwa penggunaan kartu kredit semakin marak dan aplikasinya semakin mudah. Dengan maraknya penggunaan kartu kredit ini, maka penyalahgunaan dan semakin penyalahgunaan akan semakin marak. Salah satu penyalahgunaan tersebut adalah dari gesek tunai ini. Nah, dari analisa empiris terdapat 24 akun Instagram yang menawarkan jasa gesek tunai melakukan unggahan berupa promo, testimoni, dan lain-lainnya dengan menggunakan hashtag. Kemudian ada engagement rate, akun-akun tersebut juga cukup rendah, yaitu meskipun 50% pengikutnya cukup aktif. Pada penelitian ini masih belum melakukan analisa apakah antar akun-akun tersebut saling berkaitan atau tidak. Hal tersebut sangat dibutuhkan bagi pihak berwajib untuk mencari sindikat penyalahgunaan kartu kredit. Berikut tadi dari presentasi kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.